Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita semuanya kesempatan bisa bermuajahah, bisa bertatap muka, bisa silaturahmi di tempat yang insya Allah mulia, yaitu di Masjid Manarul Ilmi. Sholawat serta salam selalu tercurah pada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita, membimbing kita, dan memberikan penjelasan kepada kita semuanya lewat sunnah-sunnahnya, lewat hadis-hadisnya, lewat percontohan perilakunya dan lain sebagainya, sehingga kita akhirnya tahu, memang benar-benar tahu sesuai dengan firman Allah yang terkumpul dalam mushaf Al-Quran ditambah dengan sunnah-sunnahnya, sehingga kita bisa berangkat di sini dengan penuh keadaan ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita sharing-sharing. Ini dari panitia katanya begini, tantangan umat Islam dalam sains dan teknologi. Sekabeh duwe HP ya ndak ada tantangannya gitu. Sekabeh nggo smartphone tantangannya ndak ada. Tantangannya yang kabeh di sini angkat tangan yang tidak punya handphone. Tidak punya handphone, tidak ada yang angkat tangan. Tapi terus kemudian yang di sini yang tidak punya iPhone, ada berapa banyak? Angkat tangan. Berapa harga iPhone terbaru? Ada yang tahu? iPhone yang terbaru, saya sambil berdiri aja. Biasanya yang putri iPhone-nya banyak. Ini putri-putri. Harga iPhone sekarang berapa? Yang terbaru. Ada yang tahu? Harganya berapa? 21 iPhone yang 17. Yang 18 boleh dibeli nggak? Yang 18 belum keluar. Yang keluar 17. Harganya 21 juta. 21 juta. Tahu nggak harga produksinya berapa? Harga produksi iPhone 17 yang dijual di kita sebagai customer itu 21 juta rupiah kalau dirupiahkan. Ada yang tahu nggak berapa harga harga produksi satu iPhone versi 17? 2 juta. Sekarang saya beri kesempatan 3. Beliau 2 juta. Bukan. 1,5 juta. 1,5 juta. Bukan. 1 juta. Ternyata belum betul. Pengen tahu berapa satu headset iPhone 17 dibikin, harganya berapa? Senilai 10 US dollar. 10 US dollar. Sekarang $1 berapa? 15.000 kali 10 berapa jawabannya? 150.000 loh. 150.000 dijual 21 juta. Berarti ini tikel satu handphone itu, iPhone loh ini 10 US dollar. Biaya produksinya itu 10 US dollar. Coba. Yen koyong ini bisnis paling enak dodolan handphone, bukan usernya.
Coba. Yang lebih mengerikan lagi, kenapa kok bisa sampai 10 US dollar? Kayaknya ndak mungkin deh. Ndak mungkin satu handphone merek iPhone versi 17 harganya 21 juta. Ongkos produksinya berapa? 150.000 rupiah. Mau dihitung bisnis cara apa mesti untung karo untung. 21 juta itu tikele piro? 1000 kali. Coba. Iya, saya secara pribadi yang ngelus dodol. Neng dodo saya sendiri. Coba bisa Anda bayangkan. Maka sekarang nih saya kasih tahu, Muhammadiyah sudah punya AC, produksi AC. Laptop sudah punya, IT-mu sudah pada punya belum? Nanti segera di Unima ini. Ini kalau ngomong tentang teknologi, kita itu bangga sebagai user doang. Bangga nggowo iPhone, nggowo ini sampai gini ditentengi iPhone bro gitu tuh, 21 juta. Bangga, padahal kita itu sasaran empuk bagi pembikin headset seperti itu. Coba. Nah, setelah ngomong begini nih, terus posisi kita itu bagaimana sih? Posisi sebagai manusia dan sebagai hamba Allah, Anda sudah mendeklar diri sebagai seorang muslim. Ini tantangan jelas nih, tantangan umat Islam dalam sains dan teknologi. Saat ini kita kebanyakan hanya pengguna bangga kok gitu. Handphone iPhone gitu. Apalagi terus kemudian ngomong anak gambar Apple gitu tuh, Apple keroak gitu tuh. Nah, kita itu ternyata menjadi pangsa pasar empuk bagi negara-negara maju, Amerika, Cina, Korea. Siapa yang sudah pernah ke Korea? Belum ya? Saya insya Allah segera ke Korea, mau operasi plastik gitu, biar ganteng gitu. Nih, sehingga yang muncul itu yang harus kita pahami, itu fenomena yang terjadi. Nah, tujuannya kita ngobrol-ngobrol hari ini yaitu tadi memahami, kita harus memahami tantangan kita semuanya nih, umat Islam, terhadap teknologi ini. Contohnya tadi sederhananya, kita hanya pengguna. Kapan kita menjadi produsennya? Ada yang lebih hebat dulu zamannya Mocin. Ada yang pernah tahu motor Cina? Motor Cina itu kan banyak itu. Ada Jialing. Ada yang di rumah punya Jialing? Ya ada. Jialing itu ada. Apalagi sekarang membombardir mobil-mobil listrik, motor-motor listrik. Motor listrik sekarang itu mirip dengan motor Cina yang berbondong-bondong datang ke Indonesia. Coba, produsen Cina itu gini, Anda boleh mau berbisnis boleh, sebagai distributor sepeda motor listrik di Magelang banyak ya, sudah banyak ya sepeda motor listrik. Kalau ada mas-mas di sini mau berbisnis, langsung lewat alibaba.com bisa. Tidak perlu duit, coba. Tidak perlu duit. Kalau memang Anda yakin mampu, itu hanya order, hanya memberikan cek jatuh tempo. Anda mau pesen 50 motor langsung dikirim.
50 unit, 100 unit langsung dikirim. Mau diberi label apa, tinggal nambah stiker, pesen dewe. Harganya dari Cina hingga sampai di pelabuhan Tanjung Priok maupun di Tanjung Perak. Kalau mau diturunkan di situ boleh. Satu motornya itu harganya cuma 1,5 juta. Coba 1,5 juta tanpa duit dulu. Duitnya nanti jatuh tempo. Coba sembari dicek di alibaba.com. Alibaba, mungkin ini sisi yang lain, teknologi kecanggihan Cina seperti itu. Boleh Anda bertransaksi hanya menyertakan deposit jatuh tempo, mau dibayar 6 bulan ke depan. Motor datang dulu, Anda kasih label, ditambah stiker, merek Dedek Baik. Weh, Dedek Baik itu kan keren, merek motor listrik Dedek Baik. Iya, diturunkan, berani menjualnya. Sekarang harga sepeda motor listrik satunya berapa? Di Indonesia, di kita berapa? 3-5. Itu yang ada ontelnya. Ini yang tidak ada ontelnya. Kalau yang ada ontelnya murah. Ini yang tidak ada ontelnya pakai motor listrik. Ada kan? Ada perbedaan. Kalau yang ada pedalnya itu tanpa SIM, gitu. Kalau yang tidak ada pedalnya, yang seperti motor seperti Gesit, itu produk Indonesia, ya kan? Itu cuma 1.500 sampai di pelabuhan. Sampai di pelabuhan 1.500. Dijualnya sekarang semacam-macam, tergantung kapasitas baterai. Minimal 15 juta. Coba, minimal 15 juta. Kalau kemudian dipikir, oh saya mau jadi distributor, mendatangkan 10 motor, 10 motor didol 15-an jadi 150. Padahal 10 motor bayarnya guru 15 juta. 15 juta dikirimkan ke Cina, ditambah ongkos transfer antar bank ya 450 lah, 450.000. Coba, sudah untung, sudah untung. Kenapa demikian? Saya ajari, saya dulu bisnis namanya wifi portable. Ada yang biasanya wifi dikantongi gitu, wifi portable. Itu dari sananya belum ada mereknya. Kalau merek kan cuma ditempeli stiker aja, iya kan? Beli dari sana saja itu harganya 3.000 rupiah. 3.000 portable yang dikantongi itu loh. Tahu ya? Itu kalau dibongkar kan tinggal dibelikan chipnya di sini. Yang harga 5 ribuan kan juga ada. Portable-nya, device-nya 5.000, SIM card perdananya 5.000. Total berapa? 10.000. Tambah stiker 1.000 lah. Ditulisi Andi Telekom gitu toh. Belum ada Andi Telekom. Iya toh, Andi Telekom belum ada. Stiker ditempelkin 1.000 rupiah, ditambah 5.000, ditambah 5.000. Berarti kan total HPP-nya, harga pokok produksinya 11.000. Dodolane Mbak, Mas, kui ning belakang kampus itu biasanya dodolan itu di harga 250.000. 250.000. Kita juragane, saya juragane, saya bilang ke mahasiswa, Mas, pengen nek payu siji tak nek 50.000 wis. Gratis nggo kowe. Coba. Kui semangat mahasiswa undergraduate gitu tuh. Disikat dengan sandwich kuliah, wah keren. Aku sandwich loh, kenapa? Sambil kerja. Kerjanya apa? Dodolan Andi Telekom. Wah, keren.
Siji entuk 50 loh. 50. Ya. Itu yang beli berbondong-bondong. Kenapa? Karena tinggal pakai chipnya itu berupa SIM cardnya yang harganya Rp5.000. Lah engko nendake paling pulsa entek gitu. Nah, itu ternyata kita masih hanya sampai sebatas itu. Mampu ndak kita membuat portable baru? Sekarang pada ditinggalkan. Di sini ada sudah yang menggunakan electric chip. Tidak perlu chip sekarang handphonenya. Sudah ada enggak? Di sini yang handphonenya bisa berbunyi tidak ada chipnya. Aku yo urung ngerti kok ngono to. Urung ngerti. Ini tantangan semuanya nih. Anda sebagai mahasiswa itu bagaimana menyusun solusi membangun kembali peradaban Islam biar keren loh. Katanya dulu Islam itu pernah berjaya. Zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Nah, karena ini juga 1 Muharram, saya juga susun. Coba sekarang. Musuhnya Nabi Ibrahim itu siapa? Ada yang tahu nih? Ini sirah nih. Musuhnya Nabi Ibrahim sopo? Halo, yang pojok sana. Tak ganti musuhnya Nabi Musa sopo sih? Musuhnya Nabi Musa saat itu yang diperangi itu siapa? Saya dulu ngaji di kampung saya itu nek diajari ustadz saya Fir'aun. Iya kan? Fir'aun. Tapi kalau kemudian teman-teman hijrah sedikit lah, geser sedikit, iya toh, datang ke Singapura, tetangga kita nih. Katanya Musa itu sebagai revolusionernya Fir'aun. Ngomongnya Fir'aun. Maka di sana sopo wi Fir'aun. Nah, ini juga tugasnya orang-orang agama Islam, dalam hal ini Fakultas Agama Islam Unima. Islam pernah berjaya. Islam itu pernah berjaya. Zamannya apa tadi? Harun ar-Rasyid. Itu kan kita pahami secara keislaman. Di dunia sebelahnya Islam, di peradaban dunia, zaman era itu zamannya sopo. Kita kan kadang-kadang tidak tahu. Kalau kita sudah ngomong dengan suasana global, maka tidak tahu kita itu Harun ar-Rasyid itu sopo. Yang tahu ya kita-kita ini yang notabene-nya katanya beragama Islam. Tetapi ya Harun ar-Rasyid itu kurang terkenal kalau kemudian di orang-orang barat. Ya terkenalnya model-model baru, misalkan Sir Isaac Newton, Aristoteles, ya toh? Tetapi kitanya ini kadang-kadang tidak mau tahu. Maka inilah tantangan pertamanya kita itu harus mengkonversi dari era-era keislaman di tahun-tahun hijriyah itu, terus tahun masehinya tahun berapa? Rasulullah kira-kira lahirnya itu, hafalan saya itu tahun gajah 12 Rabiul Awal. Lah masehinya tahun piro kira-kira? Lah saat itu kan belum dihitung hijriyah. Kenapa? Karena hijriyahnya itu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini tantangan kedua. Secara teori kita lemah, secara teknologi juga lemah. Dua hal tantangan besar kita. Tantangan yang pertama itu tadi, kita itu senangannya itu hanya sebagai pengguna. Kapan kita memikirkan supaya menjadi produsennya? Siapa yang suka main Mobile Legends? Ini sudah software ini.
Ya dah. Sebagai user sudah bangga ikut kompetisi Mobile Legend tuh. Kompetisi Mobile Legend itu software sekecil itu dikompetisikan dan hadiahnya sampai senilai 10.000 US dollar. Hadiah main Mobile Legend itu. Dan itu pesertanya banyak, bukan hanya banyak, banyak. Iya kan? Dan kita itu bangga loh kalau menang. Wah, pameran bangga iso menang Mobile Legend gitu. Bangganya minta ampun. Ya kan? Terus kadang-kadang kita mikir kalau seperti itu kan kita itu terbawa arus softwarenya itu didesain sedemikian rupa kita itu supaya asik dolanan tok. Supaya kita asik main game tok tanpa dipikirkan kapan kita itu menjadi produsennya. Kapan kita menjadi ahlinya? Itu tantangan yang ketiga. Oleh sebab itu terus kita harus bagaimana? Nah ini fakta globalnya. Ini saya tunjukkan ini. Ini saya kalendernya seperti ini. Mulai 1 Masehi itu ternyata awal munculnya itu masa kekaisaran Romawi. Ketika satu hijrahnya ke Madinah itu dihitung 1 ketika Masehi itu sudah berumur 700. Iya toh? Ada yang tahu nggak? Sistem kalender yang paling tua itu kalendernya siapa? Ada yang tahu nggak? Sistem kalender yang paling tua di dunia ini sistem kalendernya siapa? Apakah ini kan baru tahun sekarang 2025. Itu kan berarti tahun Masehi. Iya kan? Tahun Masehi. Tahun Masehi itu sistemnya Gregorian. Memang yang menciptakan di awal tahun 1 Masehi itu adalah biarawati. Tapi hitungannya meleset sebetulnya kalau mau ditelusur. Maka bahasanya tahun Masehi ini juga lemah. Tahun Masehi ini lemah kalau mau. Tapi ada yang lebih tua. Ada yang tahu? Kalau biasanya Anda Gongsi Facoy, ada tahun baru Cina, Gongsi Facoy. Iya, itu tahunnya sudah menyentuh 4.000-an kalau nggak salah. Itu berarti tahun yang paling tua saat ini itu. Maka para bujangga-bujangga dulu mesti ada begini, tolabul ilmi walau bisin. Iya, muncul ada sebuah mahfudzat jelas, misalkan begini, carilah ilmu hingga sampai di negeri Cina. Kenapa? Karena peradaban tahunnya saja sudah tua, 4.000-an. Kalau tahun Masehi kan baru 2000. Tahun Hijriah sekarang 1447. Nah, ini sebagai dasar untuk berpikir waktu demi waktu, demi masa. Kita itu sudah telat. Kenapa? Karena umur hijriahnya saja sudah 1447 dengan Masehi yang sudah 2025, dengan Cina itu sudah 4.000-an. Coba. Maka ada dasar seperti ini, mikirnya supaya kita itu bisa tetap eksis bagaimana? Jangan memikirkan masalah-masalah, oh saya duluan maka saya harus nomor 1, tidak. Maka harus ini, hari ini tantangannya terbuka. Nah, mulai saat ini bisa kita lihat ini bahasa saya, setelah era kolonial terus ada kebangkitan pemikiran dan reformasi Islam. Bahasa saya karena saya dekatkan dengan era reformasi ini. Kemudian yang terdekat ini revolusi teknologi global dan kesadaran Islam. Sekarang posisi agama yang paling besar di dunia ini siapa? Apa? Agama apa? Jumlah pemeluknya paling banyak? Ini sebagai data loh. Jadi ada
big data kita kadang-kadang lemah. Yang dilihat, dicermati tadi hanya teknologinya menjadi user. Kapan kita bisa memproduksi sendiri? Saya masih ingat ada teman saya namanya Ricky Elson. Jadi saat itu ada Pak Dahlan, namanya Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos. Saat itu sebagai Menteri BUMN. Saat itu saya masih ada di Jepang. Ada edaran nih di working group kita, saya mahasiswa elektro, teman-teman para diaspora yang kepingin pulang ke Indonesia membangun motor listrik, silakan pulang ke Indonesia. Nanti didanai oleh dananya Pak Dahlan, Dahlan Iskan, juragannya Jawa Pos. Alhamdulillah pada kumpul, sehingga tahun 2013 kami pulang berkumpul karena kita masih ingat pesannya Pak Habibie almarhum. Kita yang berdiaspora di luar itu, pesannya beliau begini, Mas, cucu-cucuku semua, kalau Anda pulang jangan minta panggung. Jangan minta panggung. Oh, karena saya itu lulusan luar negeri, punya keterampilan, saya pulang harus jadi staf ahli, harus jadi direktur. Enggak, itu namanya minta panggung. Maka ketika ada peluang proyeksi riset dan dana riset dibiayai oleh Pak Dahlan Iskan, banyak yang teman-teman pada pulang. Totalnya saat itu ada 13 orang. Kita sudah ngumpul bareng, menyusun sedemikian rupa mesin-mesinnya dan sebagainya. Bahkan kita meniru saat itu baterainya Panasonic sama elektriknya Panasonic. Itu ternyata kalau sudah paten itu dicor besi, supaya tahu dalemannya di mana. Ada yang tahu? Masalahnya kalau cor besinya itu kita las, kita geraji, dalamnya juga ikut rusak. Gimana caranya supaya kita tahu dalemannya? Oh, mobil listrik ini punyanya Tesla, bagus, saya mau meniru. Gimana caranya? Kalau kemudian sama Tesla, gearboxnya itu dilas sedemikian rupa, dipatenkan. Jadi dia jualnya berupa chip begini. Nah, kita kan kepingin tahu dalamnya itu kayak apa. Ada yang sudah pernah tahu bagaimana cara supaya kita tahu apa yang ada di dalamnya? Masalahnya kalau digergaji maka dalamnya akan rusak, apalagi dilas. Caranya yaitu apa? Dibawa ke rumah sakit. Alatnya ini dibawa ke rumah sakit untuk di scanner. Kayak kita kalau sakit itu di MRI. Jadi disinari semuanya kan kelihatan itu. Oh, ini. Nah, begitu juga alat itu yang dari Panasonic kita bawa ke rumah sakit untuk di scan gitu. Pakai X-ray. Oh, dalemannya kayak gini. Dan itu penyinarannya minimal 4 kali sesuai dengan bentuknya. Gitu. Bolak-balik sehingga ketemu, oh, device-nya itu ini, oh dia menggunakan chipnya itu ini, oh dia menggunakan mikroprosesornya itu ini, baru kelihatan. Coba. Tapi kalau kemudian kita membuat solenoid, membuat kumparan, itu gampang. Sangat mudah. Kalau Anda ingin tahu bagaimana supaya menimbulkan induksi yang besar, maka apa yang harus dilakukan adalah lilitannya juga diperbanyak. Didefinisikan katanya induksi listriknya dikalikan jumlah lilitannya, ya, dikalikan luas penampangnya, semakin gede semuanya hasil tegangannya menjadi besar. Itu sederhananya. Itu menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan ketika saya ngomong tentang fisika begini, yang di sini pada paham gitu. Jadi ternyata tantangan kita itu masih berat. Secara teori kita juga kalah, ya kan? Nah, tetapi ketika ada anak bangsa yang sudah mulai berkarir seperti itu, coba saya masih ingat
Mobil sudah jadi, terus dibawa ke pengujian. Masa di direktorat bagian pengujian begini, oh ini tidak lolos uji. Kenapa Pak kok tidak lolos? Ini gas buangnya nggak ada. Lo mobil listrik kok ada gas buang itu loh gini. Sing urung mudeng kita yang bikin atau pengujinya gitu, yang tidak diupdate ilmunya gitu. Dan selama ini nguji kan polutan gas buangnya itu kan combustion, mobil-mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Oh gas buangnya. Lah kalau mobil listrik kan tidak ada gas buangnya. Karena tidak ada gas buangnya, katanya tidak lolos uji. Coba, apa enggak mengerikan? Kita mau ngecap teman-teman kita itu bodoh atau bagaimana? Wong mobil listrik kok diuji gas buangnya itu loh. Itu yang kemudian kita secara pribadi, gimana anak bangsa ini mau bisa berkembang ketika ada secuil anak bangsa yang mau berkarir malah ditutupi. Coba kalau ngomong begini, kita itu kadang-kadang kalau sudah mulai bisa begitu, maka tantangannya kan mobil-mobil konvensional. Berapa triliun Toyota investasi di sini, berapa miliar dolar Honda, Yamaha investasi di sini. Tetapi terus kemudian seandainya ada anak bangsa yang bisa sendiri membikin, malah dipenggal lehernya. Kenapa? Karena tidak menghasilkan pajak. Saya memberikan contoh negara yang mampu bersaing dengan dunia. Ada yang tahu? India. Apa kehebatan India? India itu seperti Toyota tidak berani masuk, Mas. Suzuki bisa masuk di India harus menggandeng perusahaan lokal India. Maka ditambahi Suzuki Maruti. Harus ditambahi Suzuki Maruti, harus menggandeng perusahaan lokal. Dia berani. Coba kalau Anda lihat jalan-jalannya aja ke India, ada nggak Anda menemukan mobil Toyota? Adanya Tata. Produk asli India itu Tata. Itu sejak zaman dulu Bajaj itu, roda 3 itu, yang di Jakarta ke Sohor jadi omprengan begitu, itu produksinya India. Coba, maka India mampu sejajar dia sekarang. Kapankah Indonesia berani? Nih yang saya dengar-dengar nih, katanya Presiden Prabowo ini, Presiden ke-8 kita ini, katanya mau menggagas mobil listrik. Mobil listrik. Tapi ternyata mobil listrik dari BYD kemarin yang diimpor dari Cina pada jeblok. Mobil listriknya Wuling jeblok. Nah ini tantangan. Coba Anda cermati sekarang. Toyota mana mengeluarkan mobil listriknya? Toyota mengeluarkan mobil listriknya belum? Jawabannya belum. Tetapi apa? Di luar dugaan, Toyota mempersiapkan mobil berbahan bakar hidrogen. Berbahan hidrogen. Lebih irit lagi. Tidak perlu ngecas. Caranya apa? Diisi banyu. Coba. Diisi banyu. Karena di H2O itu ada faktor hidrogennya. Tinggal oksigennya nanti dilepas menggunakan proses-proses elektrolisis. Coba, Toyota diem-diem tidak mengikuti arus, tapi karena dia tuh punya konsep yang kuat, goal setting yang kuat, dia sekarang membangun mobil berbahan bakar hidrogen. Dapatnya dari mana? Dari air. Air ning Indonesia turah karo turah. Coba. Maka oleh sebab itu,
saran saya di sini, kalau di Universitas Muhammadiyah Magelang bikin 2 riset, yaitu riset motor atau mobil berbahan bakar hidrogen. Ingat, jangan berbahan bakar banyu. Kemarin di Cirebon atau Cilacap itu ada Nikuba, ada energi Nikuba. Nikuba tahu? Niku banyu. Nikuba itu kepanjangan dari Niku banyu. Tetapi klaimnya beliau menyatakan bahwa berbahan bakar air. Permasalahannya kalau berbahan bakar air kan tidak perlu bensin atau pertalite, tapi kenyataannya masih memerlukan pertalite. Nah, tapi kalau yang didesain punya Toyota tidak perlu pertalite, tidak perlu solar, cuman diisi air doang. Nah, kalau sudah diisi air, bahasanya Toyota bukan berbahan bakar air, tetapi berbahan bakar hidrogen. Nah, tantangannya untuk kita ke depan, maka bikinlah hidrogen padat. Oh, coba. Feeling saya membikin hidrogen padat. Jadi koyo areng gitu loh. Es batu ya gitu. Jadi mikirnya, oh, inovasinya harus ditambah. Cuman permasalahan sekarang itu adalah dana risetnya kuwi sing biayai sopo. Nah, kita karena umat muslim seperti ini, bisa nggak? Bisa harusnya. Kan di situ ada lajismu. Jadi wakafnya wakaf produktif yang dikelolanya itu. Jadi juga untuk membiayai biaya riset sampai ke depan. Jadi disinilah terintegrasi yang sungguh sangat luar biasa. Islam itu sudah komplit pokoknya. Di Islam itu sudah komplit. Cuman yang membuat repot itu kitanya itu loh. Kitanya, budaya kita gitu. Kita itu makhluk Islam yang ada di Indonesia. Coba, kita itu tidak terbiasa untuk menjadi perintis. Kita itu tidak terbiasa untuk menjadi perintis. Paling enak itu paling nyaman ngikuti yang paling banyak. Oh, kabeh duwe handphone. Nesu-nesu ning bapak ibu koncoku duwe handphone, aku urung duwe handphone gitu loh. Kenapa kok kemudian tidak supaya lebih hemat aku bikin handphone sendiri kan gitu ya. Inilah yang namanya konsep literasi di kita itu menjadi kecil ketika kita tidak terbiasa begitu. Tidak terbiasa itu. Maka ngomong-ngomong seperti ini, konsepnya harus kuat. Kita itu kan tadi sudah telat, sudah terlambat. Kita baru berusia 1440 Hijriah. Tapi yang di sana sudah 2025. Mampu enggak? Harusnya bahasanya mampu. Ini saya tambahkan perkembangannya ini. Peta ini kalau teman-teman mahasiswa mau riset, ini saya sarankan boleh ngambil data-data seperti ini dari Pew Research World. Jadi bisa dipakai pedoman ini. Populasinya Muslim di dunia itu 1,57 billion. Billion itu apa kalau di Indonesia kan? Kalau juta bahasa Inggrisnya apa? Million. Iya kan? Kalau miliar bahasa Inggrisnya apa? Billion. Billion. Jadi ini penduduk muslim di dunia ini data tahun 2009 Oktober sampai Oktober 2009. 1,57 miliar penduduk. Di dunia 6,8. Nah, porsinya kalau Anda lihat, kelihatan enggak? Indonesia itu paling banyak. Indonesia ini paling banyak. Indonesia itu 203 juta penduduk muslimnya tok. Ya toh? Di Indonesia itu paling banyak nih 203. Kalau Anda bandingkan dengan India cuma 100,
Bangladesh 100 gitu. Untuk ASEAN kita masih unggul dari sisi populasi. Nah, kemudian proses akselerasinya ini. Sehingga ini supaya pada tahu nih perbandingannya. Ini di Amerika cuma 4,6, kalau skala persentasenya 0,3. Saat ini data Oktober 2009. Terus ini sudah 225. Nah, terus bagaimana ini tambahannya? Tambahannya ini adalah apa? Pertumbuhannya. Saat ini paling banyak penduduknya itu adalah Kristen. Tapi estimasi di tahun 2050 bisa dilihat 2050 ini estimasinya dari Pew Research itu 2050 jumlah Kristen sama Islam Muslim itu hampir sama. Sehingga sekarang prosentase pertumbuhannya lebih besar yang Muslim sekarang. Ini untuk Kristen tahun 2010 2,17. Ini 1,6. 2050 nanti itu hampir sama. Hampir sama. Apa maksud saya sampaikan di sini? Dari sisi populasi kita sudah hampir sama. Sehingga head to head itu kita bisa. Ketika saya masih di Jepang itu, orang di kampus saya tuh begini, ada slogan begini, satu profesor Jepang melawan satu profesor Amerika, maka Jepang kalah. Satu profesor Jepang melawan satu profesor Amerika, dipastikan Jepang kalah. Tapi kalau kemudian begini, 10 profesor Jepang melawan 10 profesor Amerika, dipastikan Jepang menang. Ada yang tahu? Satu profesor Jepang melawan satu profesor Amerika, Jepang pasti kalah. Tetapi kalau 10 profesor Jepang melawan 10 profesor Amerika, dipastikan Jepang menang. Maka yang perlu dipahami kita bareng-bareng, ternyata ke depan hingga sampai tahun 2050 ini harus ada kolaborasi, harus bekerja sama untuk memenangkan pertandingan yang tiada pangkal ujung pangkalnya ini. Kita harus berkolaborasi sehingga bahasa head to head maksud saya itu kita itu hampir sama, 2,9 dan 2,7. Ya sekarang konco dhewe lah podo. Sehingga kita bisa nanti kita kira memenangkan bagaimana persaingannya. Nah itu supaya kita. Nah kemudian ini yang terjadi, tantangan berikutnya yang sering sekali. Zaman saya kecil itu begini, wes sing penting sinau agama, iya toh. Sing penting sinau agama, kuwi ora pinter ora apa-apa gitu. Saya masih ingat kata-kata Pak Menteri kemarin. Pak Menteri itu pernah nilai matematikanya bluk. Nilai matematikanya itu untuk 5 toh. Pak Menteri sekarang jadi menteri beliau. Iya toh? Matematikanya dapat 5. Terus ya sedih loh, sebagai anak dia di SD itu nilai matematikanya 5, dia sedih sampai nangis gitu. Terus gurunya teko ngeyem-yem bocah Pak Menteri kecil ini, wis ora usah nangis, ora apa-apa, sing penting itu ilmu agama kuwi ora dienggo sesuk ning akhirat gitu.
Barengnya sampai ngerti toh. Ternyata matematika itu juga penting. Kan nanti di akhirat itu ada namanya hari matematika. Coba Anda hitung. Nanti Anda tanya dosen agamanya, kan ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu kan hari matematika. Kan hari berhitung. Kalau Anda naik taksi di Arab Saudi itu, kalau naik taksi bareng-bareng nanti mesti bahasanya begini. Hisab, hisab, hisab. Narik tiketnya itu hisab, hisab. Gitu. Narik tiketnya itu hisab, hisab, kan berhitung gitu. Berarti di akhirat itu nanti ada yang namanya hari matematika. Maka matematika Anda itu harus juga bagus. Maka jangan ada dikotomi lagi bahwa ilmu agama itu lebih penting. Ya, tadi di awal di slide saya pertama itu saya sengaja menunjukkan di Ali Imran bahwa Allah itu menciptakan siang dan malam, pergiliran siang dan malam, dunia, langit dan bumi dan sebagainya, itu untuk orang-orang yang berakal, ulil albab. Jelas itu. Karena sudah jelas nasnya, tidak ada lagi dikotomi wis ilmu agama luwih penting tinimbang ini ilmu dunia. Oh, sesuatu itu ning akhirat ono dengan namanya yaumul hisab. Kalau saya translate kira-kira bahasanya itu hari matematika. Anda berhitung kalau sudah di yaumul hisab itu akeh maksiate apa akeh kebaikane gitu. Berhitung dan boleh protes. Boleh protes. Wahai malaikat, aku ini berbuat baik loh, kok orang mbok biji gitu kan. Ya kan? Boleh protes. Kuwi nek wani, ya nek aku ora wani. Kabeh duwe CCTV kabeh kok. Ya toh. Nek ora percaya nanti mulutnya dibungkem, tangane ngomong dhewe. Oh iki lho bermaksiatnya begini. Itu di yaumul hari matematika. Ya toh, hari matematika. Maka jangan ada lagi dikotomi lagi. Misalkan oh sekuler lawan Islam. Sekuler itu koyok-koyok wong-wong barat itu sekuler. Terus Anda ketemu wong bule terus wah sekuler iki. Wah gitu toh. Jangan kemudian memvonis seperti itu. Ilmu-ilmu yang namanya matematika, fisika, kimia, biologi juga penting. Kalau Anda belajar sejarah tentang Isaac Newton, Isaac Newton itu dibesarkan karena sains. Tetapi ternyata dia itu ahli teologi. Coba Isaac Newton itu yang merumuskan kalkulus hingga kita semuanya yang belajar matematika. Nah, nanti kita bahas. Saya bisa menurunkan dari Maclaurin menjadi deret Fourier, menjadi bosonik dan sebagainya. Saya masih bisa. Tapi itu sing ngajari yo Isaac Newton. Neng aku kan tidak ketemu sahabatnya. Iya toh? Kira-kira begitu. Itu diajarkan. Tetapi sisi yang lain, Isaac Newton itu ternyata juga ahli teologi. Ahli teologi yang orang kadang-kadang tidak tahu itu. Taunya bahwa Isaac Newton itu adalah ahli matematika, ahli fisika. Tapi ternyata dia juga memahami tentang teologi. Ternyata dia di akhir hayatnya itu meyakini adanya Tuhan. Coba dari turunan rumus-rumusnya itu nek wong wis kebagian pulung itu awalnya Isaac Newton tuh lungguh ning ngisore wit apel, terus apelnya tiba buk. Dia mikir, kok iso apel itu tibone kok ning ngisor ngono? Kok orang nyamping kanan, nyamping kiri? Coba nek kalau Isaac Newton itu seperti kita, tiba buk bukan dipikir jatuhnya, rebutan apel. Pasti dijamin rebutan apel. Tidak memikirkan kok bisa sampai jatuh begitu rupa. Sehingga mulai jatuh dari ketinggiannya itu dihitung, coba dihitung sama dia
oh tinggine rene, tibone sakmene, waktune semene. Engko dinteni neh. Sing goleki rada dhuwur nek tiba engko sampai berapa menit coba. Kuwi Newton. Ya ning kene ya beda dinteni gogroke neh kapan. Yen ora gogrok ya diogrok-ogrok, golek kayu sing dawa. Ya. Itu bahasanya maka kan apa? Budayanya menjadi berbeda. Kita itu biasanya berpikir tentang poin sama koin, golek duwite, atau kalau wong Jawa itu antara jeneng karo jenang. Jenang ini produknya, jeneng itu adalah added value-nya, nilai tambahnya. Kalau Anda merintis tentang jeneng Anda, bagaimana Anda, maka Anda akan menjadi orang yang hebat, sehingga Anda bisa memperoleh jenang-jenang yang lebih banyak. Sehingga oleh sebab itu jangan ada lagi kemudian apa? Anda masih punya mindset tentang ilmu agama lebih utama dibandingkan ilmu dunia. Ilmu dunia itu yang saya maksudkan bangsane fisika, kimia. Sehingga tadi ada Pak Menteri kecil tuh, wis ora apa-apa mukti nilaimu 5 ora apa-apa ning akhirat ora dinggo gitu toh. Ya kira-kira kan gitu. Nah, berikutnya ini ketergantungan pada teknologi asing. Coba sekali waktu teman-teman ndak usah bawa handphone gitu toh. Sekarang kayaknya pusing kalau ndak bawa handphone. Lebih ikhlas dompetnya ketinggalan dibandingkan handphonenya yang ketinggalan. Karena semuanya ada di handphone Anda. Sehingga kita sangat menjadi ketergantungan. Bahkan saya masih ingat ini bicaranya Bill Gates saat itu. Bill Gates itu nanti orang itu mak sekelebat menggunakan Google Glasses. Jadi ini ada kacamata yang tersambung dengan WiFi, nanti ada datanya ini. Jadi orang sekelebat begini, set, wah ini juron nih. Itu sudah kelihatan, tidak perlu nama, sehingga nanti orang itu pakai barcode. Pakai barcode. Sekarang di Amerika nih sudah berjalan ini. Apa? Alat pembayarannya itu dengan biometrik begini. Anda belanja di mall, tidak perlu membawa dompet, tidak perlu membawa kartu kredit dan sebagainya, tidak perlu sekarang. Di Amerika cuman begini di scannernya tuh, klik, sudah terbayar. Itu sudah ada nih. Makanya Quiris punya produk asli Indonesia itu dibombardir oleh Amerika supaya dihentikan. Padahal saya secara pribadi Quiris itu lebih canggih daripada kartu kredit. Coba kalau misalkan masih di lokal mungkin tidak seberapa. Anda nabung di Bank Indonesia, taruhlah apa? BRI. Ada kartu kreditnya yang namanya Visa. Di situ ada di ATM-nya itu. Terus Anda belanja ke Singapura lah paling dekat. Kalau belanja ke Singapura, terus Anda pakai kartu kredit, transaksinya itu belum selesai, kartu kredit Anda itu sudah terpotong. Padahal belum tentu pembayarannya valid. Karena kan terjadi delay karena sistem. Itu Anda sudah terpotong. Itu lemahnya di situ. Tapi kalau pakai QRIS sudah dipastikan pasti. Kenapa? Karena scanner set langsung tervalidasi, terbayar. Baru itu keluar risitnya. Itu kehebatan QRIS. Ini sembari promo QRIS. QRIS itu produk asli Indonesia. Makanya kita harus membudidayakan
mensosialisikan supaya terus menggunakan QRIS, jangan menggunakan kartu kredit. Sehingga kan orang-orang pada mau berbisnis dengan kartu kredit tetap buntung wis toh. Orang usah dadak begitu. Maka ini ada konsep yang bagus. Jangan sampai dipenggal. Sehingga bahasa saya QRIS ini adalah konsep yang bagus milik putra bangsa Indonesia. Yang mau memenggal supaya QRIS itu Amerika loh. Yang menghendaki supaya QRIS dihentikan itu Amerika. Sama kejadian yang tadi saya sampaikan, ketika putra bangsa Indonesia sudah bisa membuat mobil listrik sendiri, yang marah yang investasi-investasi itu, sehingga menyuruh pemerintahnya. Efeknya ya mentalnya mental kolonialisme. Kenapa? Karena ini lagi-lagi di sini disampaikan juga, yaitu apa? Mentalnya yang mental kolonial. Kita itu 350 tahun dijajah oleh Londo. Jane Londone apik loh jane. Kenapa? Ada data romusannya membangun jalan Dendles. Itu sama gubernur Dendles itu pembayaran tenaga kerjanya sudah dibayar. Buktinya ada. Sing marake menjadi Romusa itu wong Indonesiane sing dikasih duit oleh Dendles ning ora dibayarke. Ini kan mental-mental kolonial. Sehingga sampai sekarang korupsi merajalela dan lain sebagainya. Maka ini untuk menjembatani, mengubah mental-mental kita dulu. Selain jangan lagi ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia, yang lebih bagus ilmu agama. Dua-duanya bagus, dua-duanya saling mendukung. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan firman-Nya bahwa silakan dipikirkan tergantinya silih berganti siang dan malam itu kenapa toh? Kok ndak siang terus? Coba kalau mbak-mbak nanti ada yang kuliah di Finlandia, student exchange di Finlandia itu nanti siangnya cuman 2 jam, malamnya 22 jam. Coba, malamnya 22 jam. Coba Indonesia modern Finlandia begini, kui jumlah penduduk nomor 1 di dunia. Wong malam 12 jam, siang 12 jam, penduduk ini wis okeh. Coba kalau malamnya 22 jam, wis beronde-ronde. Ya, maka oleh sebab itu kita harus mulai berubah mindset kita. Kemudian membudayakan yang namanya budaya riset dan inovasi. Inovasi apakah harus dengan riset? Jawabannya tidak. Inovasi apakah harus dengan riset? Jawabannya tidak. Membuat inovasi itu tidak harus dengan riset juga boleh. Nah, saya masih lama nggak? Wah, sudah lewat. Iya, ini tidak apa-apa ini ya, diakhiri gitu. Padahal slide-nya masih 50 halaman lagi. Mau diteruskan nggak kira-kira? Oh ya, itu saja. Terima kasih supaya pembicaranya itu tidak diktator gitu. Nek diktator itu sampai Jumatan gitu-gitu. Itu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri, nun kulami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.